Siapa di sini yang rasa Indonesia itu baru-baru ini ya akhir-akhir ini punya pemimpin yang jahat? Ada yang ngerasa atau nggak ngerasa, nggak setuju gitu? Ya apapun itu opini lo, gue mau bahas satu hal yang menarik ya di ayat ini nanti gitu tentang kondisi Indonesia gitu. Apakah kita durhaka sama Allah gitu ya? Dan gue buka dulu aja sesi kita ini. Selamat datang di Hikmah Pagi ya. Jadi gue Ricky Pencari Hikmah setiap pagi itu bakal publish satu poin yang hangat gitu. Ini hangat banget yang gue angkat nih dari Twitter ya, lagi rame di Twitter gitu. Dan dilihat dari sisi hikmah ya, dari sisi apa sih esensinya gitu, apa sih hal positif ya, pattern-pattern positif yang kita bisa ambil gitu, yang nanti ngejelasin tuh, oh aturan di agama yang ini itu sebenarnya masuk akal loh, logis loh gitu, secara ilmiah itu masuk loh gitu, dan mudah-mudahan bisa nambah iman kita bareng-bareng. Yuk lanjut ya. So, ini ya gue bilang tadi kan ini hangat banget sebenarnya. Ini adalah replay ya, balasan dari si Turu Mandem ya ke sebuah tweet tentang ya Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad dia dekat sama pemerintah dan fakta bahwa dia itu terlibat di grup-grup bisnis yang dekat sama judi gitu, dekat sama apa proyek Pantai Indah Kapuk ya, yang dimana tuh ngegusur banyak rumah nelayan miskin gitu. Dan lanjut uh, ke ayatnya di sini. Jadi dia membalas itu dengan ya Al-An'am 123. Gua bacain terjemahannya. Begitulah ketetapan Allah yang berlaku pada setiap negeri yang penduduknya durhaka kepada Allah. Kami angkat pemimpin-pemimpin yang jahat. Lalu para pemimpin jahat itu melakukan tipu daya kepada rakyat negerinya. Tipu daya yang dilakukan para pemimpin jahat kepada rakyatnya itu hanya merugikan diri mereka sendiri. Tetapi para pemimpin jahat itu tidak mau menyadari kesalahannya. Oke, gua bebaskan ke seluruh pendengar, ke penonton menilai ya apakah pemimpin kita sekarang yang terpilih ini pemimpin jahat atau bukan. Gitu, itu bukan ranah topik podcast kita. Yang mau gue fokusin tuh yang di awal ya, yang di awal ayat ini gitu. Begitulah ketetapan Allah yang berlaku pada setiap negeri yang penduduknya durhaka kepada Allah. Gue mau nanya, menurut lo kita rakyat Indonesia secara berjamaah udah durhaka belum kepada Allah? Oke, udah belum? Ya lagi-lagi ya, ada yang bilang udah, ada yang bilang belum, ada yang bilang mungkin masih di tengah-tengah gitu, belum durhaka banget. Sorry. Nah, menurut gua kita udah lumayan durhaka. Serius, udah lumayan durhaka. Ya. Kok bisa? Ya lu lihat aja. Ya, lu lihat aja tuh iklan apa Shopee Pay Later ya, yang dipromosin sama artis cewek apa gitu yang dulu terkenal. Dia ngeiklanin ya Pay Later di Indomaret gitu. Yang dibeli di Indomaret apa sih? Yang dibeli di Indomaret apa keperluan berbisnis? Enggak, ya. Konsumtif semua gitu. Nah, lu ngutang buat beli barang yang konsumtif itu nunjukin bahwa ya lu nggak punya tabungan gitu. Dan di masa depan lu bakal bayar lebih, ya bakal keluar uang lebih banyak karena lu harus membeli kebutuhan hidup lu di masa depan, di bulan depan, plus lu harus bayar utang yang lu pakai sekarang gitu buat yang konsumtif itu. So lu numpuk beban lu di masa depan gitu. Udah jelas-jelas itu jelek ya. Itu betapa salah satu alasan orang mukmin yang masih ngambil riba itu diperangi sama Allah dan Rasulnya gitu. Gila, ngeri banget kata-katanya men, diperangi gitu. Al-Baqarah 279 gitu. Nah, sekarang gue tanya, itu kan diiklanin. Artinya apa? Artinya legal, artinya boleh sama pemerintah gitu. Dan udah berjamaah dong, ya. Udah bareng-bareng dong gitu.
Oke. Nah, sekarang ke ayat yang di atasnya. Karena menurut gua ada hubungannya juga gitu. 122. Wahai kaum mukmin, apakah orang yang semula kafir lalu kami beri hidayah sehingga dia menjadi muslim yang solih ya di tengah manusia sama dengan orang kafir yang tidak mau keluar dari kekafirannya gitu. Sama nggak gitu ya? Orang yang mu'alaf dan dia taat gitu sama orang kafir yang nggak mau keluar dari kekafirannya gitu. Nah, begitulah setan menampakkan perbuatan-perbuatan sesat orang-orang kafir sebagai perbuatan yang baik di mata mereka, gitu. Nah, menurut gue sih ini ngegambarin bahwa susah loh, lo jadi orang yang ngelihat kebenaran gitu kan. Suka banget gue nonton di TikTok, di YouTube gitu ya, mualaf-mualaf di negara-negara yang mayoritas kafir. Susah loh jadi mereka gitu. Kenapa? Karena di tengah-tengah orang kafir, ya di tengah lingkungan yang kafir, mereka bakal memandang perilaku-perilaku mereka sebagai sesuatu yang baik gitu. Karena nggak ada orang yang sadar mau gitu terlihat jahat. Mereka pasti nyari pembenaran bahwa apa yang mereka lakukan itu baik, bener gitu. Nah, ini nyambung sama poin yang 123 tadi, lanjutannya gitu. Menurut gua nyambung. Karena penduduknya durhaka itu apa? Itu adalah dosa berjamaah, gitu kan? Sebuah pelanggaran berjamaah, gitu. Nah, buat pelanggaran bisa terjadi berjamaah, satu-satunya cara ya, itu adalah itu dinormalisasi, dianggap benar, dianggap bagus malah, gitu. Contohnya apa? Tadi kan pinjaman online, gitu. Judi online, ya. Judi online ditentang, gitu. Cuman rame banget men, banyak yang ngelakuin itu gitu. Itu gue setiap kali datang ke apa namanya abang-abang gitu kan, gue lagi nggak ada cash, gue nanya bisa nggak gue bayar pakai GoPay gitu, OVO gitu. Mereka pada bilang nggak bisa, nggak punya, bisanya Dana gitu. Terus gue bingung kan, emang Dana kenapa sih hebatnya Dana gitu. Nah gue baru dapat tuh statistiknya bahwa mayoritas ya hampir kayak 80-90% itu uang masuk ke judi online itu lewat Dana gitu. Artinya apa? Buat kalangan mereka ya, pedagang-pedagang kaki lima gitu, orang kelas menengah ke bawah, mereka ngelakuinnya tuh open, terbuka gitu, ngobrol sama temennya gitu. Dan lagi-lagi ya, ini kan lewat platform Dana kan diawasi OJK gitu. Gue yakin sebenarnya pemerintah udah tahu udah lama gitu, cuman sengaja dibiarin ya. Lagi-lagi pembiaran ya, itu kunci dari dosa berjamaah. Dan ada satu poin lagi mungkin bisa gue angkat sebentar. Lu tahu kan kaum Nabi Lut ya, yang gay itu. Nah kalau lu dengar cerita apa, ya cerita tersebut gitu, yang di Al-Quran dan di Alkitab ya, di Kristen juga sama kayaknya. Nah itu udah level 1 kota men, level 1 kota, mayoritas udah ngelakuin itu ya, sodomi itu gitu. Bahkan juga udah nggak mau menggauli perempuan gitu, laki-lakinya ya, itu yang dibilang di Al-Quran kan gitu. Nah, itu adalah contoh tadi durhaka, penduduk yang durhaka, dosa berjamaah. Nah, buat mereka yang ngelakuin itu di kotanya Nabi Lut itu hal normal. Kalau nggak normal mereka bakal malu dong gitu. Nah, mereka bareng-bareng nggak malu ngelakuin ya, berarti itu udah dinormalisasi gitu. Nah, masuk sama poin tadi ya, perbuatan sesat orang kafir dianggap sebagai perbuatan yang baik di mata mereka gitu. So balik ke poin gue, menurut gue sih kita udah kesana, bisa lebih parah pastinya gitu. Dan gue setuju banget ya sama yang Al-Quran bilang ini, bahwa kalau kondisi masyarakatnya itu menormalisasi hal-hal yang buruk, itu bakal terpilih pemimpin yang buruk. Dan kita nggak bicara ya, Al-Quran kan nggak ada khusus bilang
oh negara itu harus demokrasi, harus kerajaan, harus apa, enggak ya, gitu. Tapi konteksnya di sini bahwa kalau penduduknya itu durhaka, ya pasti meskipun konsepnya kerajaan, ya kalau kerajaan apa turun temurun monarki kan apa anaknya ya, anak raja yang melanjutkan gitu. Nah, pasti rakyatnya tuh mendukung si anak raja ini, di mana raja ini membiarkan kedurhakaan terjadi di negaranya gitu. Jadi meskipun nggak dipilih ya demokrasi, dengan ngediemin, ngebiarin, itu udah nunjukin bahwa bener yang ayat ini bilang gitu. Rakyat yang durhaka layak dapat pemimpin yang jahat. Gitu. Nah, tapi di sini kan nggak dibilang kan selevel apa nih kedurhakaannya gitu, dan kapan dapat pemimpin yang jahatnya. Gitu. Tentang apakah yang pemimpin sekarang ini jahat, silakan pikirin sendiri. Gua bukan akun politik, gua fokus di hikmah yang mana itu relevan sepanjang masa gitu kan. Silakan interpretasi masing-masing. Ini gue tutup ya dengan sebuah video YouTube gitu yang gue saranin banget lu buat nonton. Ini menjelaskan sih kenapa ya lagi-lagi secara logis di kondisi yang memburuk gitu bakal terpilih pemimpin yang buruk gitu ya. Nah, lu googling aja namanya Changing World Order ya. Changing World Order, lu googling terus kasih nama Ray Dalio gitu. Nah, di sini dia emang videonya 40 menit. Cuman visualnya keren banget, men. Apa namanya? Cantik banget. Engaging. Seru nontonnya. Gitu. Dan dia bakal tunjukin betapa bahwa ya lu lihat kan ini Amerika nih. Naik terus turun. Sebelumnya Inggris, naik terus turun. Sebelumnya lagi Belanda ya, yang naik karena ngejajah Indonesia terus turun gitu. Nah, dia lihat ada pattern, ada pola ya. Pola betapa negara itu ya termasuk berarti pemerintahnya, apa namanya orang-orangnya itu turun ketika pemimpinnya itu lalai ya, yang pas lagi puncak-puncaknya ini tuh jadi lalai gitu karena udah keenakan ya, sama uang yang banyak gitu, power yang banyak gitu, dan akhirnya bikin masalah nyetak uang dengan mudah gitu karena tadi punya power ya. Ini kejadian kata dia sejak dari zaman Romawi, sejak dari zaman dulu gitu. Kalau zaman dulu pas uangnya masih koin, nyetak uang kebanyakannya dengan koinnya itu dilute ya, di kandungannya ditambahin gitu. Misalnya perak 100% ditambahin kandungan logam yang murah, jadi peraknya tinggal 80%, uangnya jadi banyak gitu. Nah, itu ya bahwa uang bisa jadi banyak dengan mudah, bikin korupsi jadi gampang. Korupsi jadi gampang bikin inflasi. Suplai uang kan makin banyak, jadi inflasi. Inflasi bikin orang-orang jadi cenderungnya ngutang gitu, cenderungnya overspending, belanja, nggak mau nabung gitu. Nah, terus itu polanya kejadian dari masa ke masa, kayak fitrahnya gitu loh. Akhirnya kerajaannya turun, empire-nya turun, terus ada penantang, yang terjadilah biasanya perang besar gitu, hingga dia akhirnya kalah dan ada bangsa unggul yang baru gitu. Nah, di sini bakal terjadi pertentangan kaya miskin ya, orang yang pro kaya sama orang yang pro mendukung orang miskin. Nah, di sini nih udah mulai nih kan sebenarnya kan yang kayak tadi tuh berita dari Twitter itu kan dari Raffi Ahmad gitu, yang ngelakuin gentrifikasi, istilah baru lah gitu kan. Maksudnya pemusatan ya, monopoli lah mungkin simpelnya gitu. Nah, sama nih polanya gitu lagi, gitu terus terulang lagi gitu. Lu makanya nonton, men. Gue pas nonton ini anjrit, emang bener ya gitu, bahwa akar dari korupsi ini itu adalah uang yang gampang dicetak gitu, dan ya pemerintahan yang lalai. Alhamdulillah sekarang udah ada uang yang nggak bisa diciptain
nggak bisa dimunculin, nggak bisa tambah supply-nya oleh manusia gitu. Dan gue semangat banget buat ngajarin orang-orang tentang keberadaan uang ini gitu. Jadi kalau lu minat, datang ke link yang ada di bio gue di TikTok, di YouTube. Nah, klik link itu, nanti gue ada list link ya, salah satunya ke sana. Sip. Sekian hikmah pagi ini gitu. Semoga bermanfaat. Berdoa sama Allah diminta dijauhkan diri kita dan keluarga kita dari perilaku-perilaku durhaka itu yang dinormalkan ya. Bergaul sama orang-orang yang soleh, cari teman-teman yang baik gitu. Follow akun-akun yang kayak gini nih, yang ngajak ke kebaikan. Semoga kita bisa bertahan sampai nanti, sampai kalau misal nanti terjadi perang ya yang tadi kan yang di sini gitu, terjadi perang besar, kita masih bisa hidup, anak cucu kita masih bisa hidup dan melanjutkan kehidupan. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.